Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza azamat ummatid dunya nudiyat minha haibatul Islam, wa idza tarakatul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi, wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah. Shadaqallahu alazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para ulama, para ustadz yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami hormati, hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT, dan jangan pernah ada rasa bosan dalam hati kita untuk bersyukur, sebab Allah SWT tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita semua. Bahkan nikmat dari Allah SWT telah disempurnakan oleh Allah, tetapi syukur manusia inilah yang belum lagi sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, lain sakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Karena itu kita belajar menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat itu dijaga oleh Allah, dijaga bahkan ditambah lagi oleh Allah dunianya dan juga akhiratnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari karena berkah pengorbanan beliau, alhamdulillah kita telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang mulia, sesungguhnya semulia-mulianya pembicaraan adalah membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya pembicaraan ini adalah membicarakan tentang keagungan Allah, bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha segala-galanya. Allah SWT zat yang maha menghidupkan, yang mematikan. Allah SWT adalah zat yang maha menciptakan. Demikian banyak makhluk telah diciptakan oleh Allah SWT. Dan pada setiap yang diciptakan oleh Allah tidak ada satu perkara pun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Tidak ada satu perkara pun yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Semua pasti ada manfaatnya, semua pasti ada hikmahnya. Dan pada setiap ciptaan Allah, di sana mesti ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Pada makhluk yang besar-besar, pada makhluk yang kecil-kecil, di sana ada terdapat tanda kebesaran Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau yang lebih lemah daripada itu. Bahwa pada diri nyamuk itu ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah SWT membuat perumpamaan dengan itu. Hadirin yang mulia, kalau kita perhatikan nyamuk itu makhluk yang kecil dan lemah. Kalau dia hinggap di tubuh kita, tertiup angin, terhempas. Tetapi pada makhluk yang kecil ini, hadirin yang mulia, ada terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita lihat sayap nyamuk, sayap nyamuk itu benda yang sangat kecil, halus. Tetapi pada benda sekecil sayap nyamuk itu, pada benda sehalus sayap nyamuk itu, di sana ada guratan-guratan, di sana ada goresan-goresan yang dibuat oleh Allah, yang mana guratan di sayap nyamuk itu antara satu nyamuk dan nyamuk yang lain tidak ada yang sama guratannya. Dan itu menjadi identitas diri nyamuk sebagaimana guratan yang ada di jempol jari manusia. Hadirin, hampir 8 miliar manusia yang ada sekarang di dunia ini, guratan yang ada di jempol jarinya ini tidak ada yang sama. Yang sudah meninggal duluan, yang akan lahir belakangan, Allah SWT akan membuat guratan di jempolnya ini tidak ada yang sama, dia mulia. Dan Allah SWT tidak pernah kehabisan stok jempol manusia. Jadi yang muliakan Allah SWT, dan jumlah nyamuk itu lebih banyak dari jumlah manusia. Paling tidak 10 kali lipat dari jumlah manusia. Jadi kalau sekarang ini ada 8 miliar manusia, maknanya nyamuk itu ada 80 miliar. Karena kita perhatikan hampir setiap rumah ini ada nyamuk. Walaupun di sana hanya ada 2 orang suami istri, tapi nyamuknya
lebih daripada itu. Belum lagi yang di selokan-selokan, belum lagi yang di hutan-hutan karet. Dia mulai nyamuk banyak. Dan goresan di sayapnya tidak ada yang sama dibuat oleh Allah. Itu sayapnya, sekarang belalainya. Itu belalai nyamuk, Pak. Benda yang lebih halus daripada bulu di tangan manusia. Tetapi benda sehalus itu punya kekuatan luar biasa, diberikan oleh Allah. Kalau manusia ini sengaja mau buat alat suntik, maka alat suntiknya itu harus dari benda yang keras lagi tajam. Lembek sedikit saja membal. Itu sedotan aqua, lembek sedikit saja membal, Pak. Tetapi belalai nyamuk yang lebih halus dari bulu di tangan manusia ternyata punya kekuatan bisa menembusi kulit dan melukai pembuluh darah. Kalau manusia mau buat alat suntik seperti itu tidak mampu. Made in Inggris tidak bisa, made in Amerika tidak bisa, yang bisa cuman made in Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadiah mulia. Itu belalai nyamuk yang sehalus itu, di dalamnya itu ada lubang tempat mengalirnya darah. Kalau manusia mau buat pipet sekecil itu tidak mampu, hadiah mulia. Itulah kekuasaan Allah SWT. Di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Selain ada tanda-tanda kebesaran Allah, maka pada diri nyamuk itu juga ada pelajaran-pelajaran, karena Allah yang buat perumpamaan. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan manusia. Di antara pelajaran yang diambil dari kehidupan nyamuk adalah nyamuk itu hidupnya sederhana, bahkan sangat sederhana. Kalau nyamuk ada di rumah bapak-bapak sekalian, bapak-bapak punya spring bed yang mahal, itu dia tidak mau tidur di atasnya, Pak. Dia maunya di kolong-kolongnya saja. Bapak-bapak punya sofa yang mahal juga dia tidak mau di atasnya, dia maunya di kolong-kolongnya saja. Hidupnya itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Dan seperti itulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu menjalani kehidupan dengan sangat sederhana. Padahal di antara para sahabat banyak yang kaya raya, konglomerat, tetapi diajak hidup sederhana. Yang mana kesederhanaan hidup itu adalah pupuknya agama. Sehingga di zaman Nabi dan para sahabat agama tumbuh subur di kalangan mereka karena dipupuki dengan kesederhanaan hidup. Sekarang hadiah mulia, umat yang sekarang ini mengejar-ngejar kemewahan hidup dan meninggalkan amal-amal agama. Dia tidak sadar bahwa kemewahan hidup itu adalah racunnya agama. Berapa banyak orang yang karena mengejar kemewahan hidup meninggalkan amal agama, bahkan keluar dari agama, hadiah mulia. Nabi dan para sahabat menjalani kehidupan dengan sederhana. Padahal Nabi SAW itu adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah itu adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Seluruh para nabi-nabi dikumpulkan jadi satu kemuliaannya, tidak bisa menyamai kemuliaan Nabi SAW. Seluruh para nabi dikumpulkan jadi satu derajatnya, tidak akan menyamai derajatnya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, sehingga para nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah langsung dengan menyebut nama mereka. Ya Adam, ya Isa, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa. Tetapi Nabi SAW tidak dipanggil langsung dengan namanya, tetapi dipanggil dengan panggilan-panggilan mesra dari Allah SWT. Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Dipanggil dengan panggilan-panggilan mesra dari Allah SWT. Ketika nabi-nabi yang lain ditanya oleh Allah, mereka menyebutkan gelar yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Nabi Musa ditanya oleh Allah, ya Musa man anta? Nabi Musa mengatakan, ana kalimullah. Ya Ibrahim man anta? Ya Allah, ana khalilullah. Ya Isa man anta? Ya Allah, ana ruhullah. Menyebutkan gelar-gelar mereka. Ya Rasulullah man anta? Nabi mengatakan, ya Allah, ana abdi wa ana yatim. Ya Allah, aku adalah satu orang hamba dan aku adalah satu orang yatim.
Maka Allah SWT katakan, ya Rasulullah, anta habibullah, engkau adalah kekasihku. Di mana namaku disebut di depannya, akan menyusul namamu di belakangnya. Sehingga di pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nama Allah disebut di depannya, akan menyusul nama Nabi di belakangnya. Hadiah mulia, apakah Allah tidak mampu memberikan makanan yang paling enak kepada kekasihnya? Apakah Allah tidak mampu memberikan istana yang paling megah kepada kekasihnya? Apakah Allah tidak mampu memberikan pakaian yang paling mewah kepada kekasihnya? Allah SWT zat yang maha segala-galanya, tetapi Allah SWT tidak berikan itu semua kepada Nabi untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa pada yang demikian itu bukan menjadi ukuran derajatnya satu orang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena Nabi makannya sederhana kemudian jadi turun derajatnya? Tidak, hadiah mulia. Apakah karena rumahnya sederhana kemudian jadi turun derajatnya? Tidak. Apakah karena pakaiannya hanya sedikit kemudian jadi turun derajatnya? Tidak, hadiah mulia. Derajat Nabi tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Jibril datang menawarkan gunung-gunung dijadikan emas, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Jibril, aku lebih suka hidup dalam keadaan miskin. Satu hari makan, satu hari lapar. Ketika makan bisa bersyukur, ketika lapar bisa bersabar kepada Allah. Hadiah mulia, bahkan Nabi berdoa, Allahumma ahdini miskinan wa tawaffani miskinan wa sunna fi zumratil masakin. Wahai Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah nanti aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Sekarang berani Pak kita doa minta miskin Pak? Tidak berani kita, hadiah mulia. Kalau ada imam yang mendoakan saja, di belakang mengaminkan saja tidak berani Pak. Kalau sahabat Abu Darda doa minta miskin kedengaran oleh Nabi, hei Abu Darda, kenapa kamu berdoa minta miskin? Ya Rasulullah, saya mendengar engkau berdoa dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang miskin. Maka aku khawatir kalau menjadi orang kaya, khawatir tidak bersama denganmu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadiah mulia, Nabi SAW telah mencontohkan, Nabi telah mati-matian menolak dunia. Bukan satu bongkah emas Pak, satu gunung dijadikan emas. Bukan dengan kerja, tidak, langsung dijadikan emas oleh Allah. Tetapi Nabi menolak mentah-mentah dunia untuk mewujudkan agama, untuk memajukan agama. Nabi telah mencontohkan untuk memajukan agama tidak dengan kekuatan dunia. Kalaulah Nabi pandang ada kebaikannya, gunung-gunung dijadikan emas untuk bisa mewujudkan agama, tentu sudah diterima oleh Nabi. Tetapi semua ditolak oleh Nabi untuk mewujudkan agama dengan kesederhanaan. Hadiah mulia, Rasulullah SAW telah mati-matian menolak dunia untuk memajukan agama. Kita telah mati-matian mengejar dunia, meninggalkan amal-amal agama. Kita menyelisihi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah mulia, ini gambaran Allah SWT berikan pelajaran pada diri nyamuk bahwa nyamuk itu hidupnya sederhana. Pelajaran lain yang diambil dari nyamuk adalah nyamuk itu kalau pakai barang mesti minta izin Pak. Tidak pernah gosok, tidak pernah ambil barang tanpa izin, mesti minta izin. Walaupun orangnya tidur, tetap dimintakan izin ke telinganya. Sebelum diambil darahnya itu dibisik-bisikkan dulu di telinganya, saya mau ngambil darah, kurang lebih begitulah. Baru diambil darahnya. Orangnya tidur saja dia minta izin. Sekarang kita kadang-kadang kalah dengan nyamuk, hadiah mulia. Saudara kita melek saja kita tidak minta izin pakai barangnya. Bahkan bukan sekedar satu biji korma, tetapi kadang-kadang satu kebun Pak. Satu kebun lengkap dengan tanamannya. Hadiah muliakan Allah SWT. Ibrahim bin Adham, ulama besar di zamannya. Satu waktu beliau itikaf di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada waktu-waktu tertentu para malaikat itu berdatangan untuk itikaf di sana. Ketika para malaikat sudah berdatangan, Ibrahim bin Adham belum keluar dari Baitul Maqdis. Maka berbincang-bincang satu malaikat dengan malaikat yang lain, dan suara mereka Allah perdengarkan kepada Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih. Satu malaikat berkata, oh ini yang namanya Ibrahim bin Adham. Namanya sangat masyhur di langit, doanya sangat masyhur. Ini orangnya.
Kata malaikat yang berikutnya, oh ya itu dulu, sekarang tidak lagi. Malaikat yang pertama heran, kenapa? Malaikat yang kedua menjelaskan, karena kemarin waktu di tanah suci di Mekkatul Mukarramah, Ibrahim bin Adam telah membeli korma. Ketika tuan kormanya sedang menimbang, satu butir korma tercecer jatuh, lalu dipungut oleh Ibrahim bin Adam dan dia makan, tapi dia belum minta dihalalkan kepada tuannya. Gara-gara korma yang satu butir itulah namanya tidak masyhur lagi, doanya tidak makbul lagi di sisi Allah. Maka yang mulia, Ibrahim bin Adam mendengar itu langsung keluar dari Baitul Maqdis, melakukan perjalanan ke Mekkatul Mukarramah. Berbulan-bulan dia jalan, akhirnya sampai di sana. Dia cari di mana dulu tempat dia beli korma. Berkeliling, kemudian dia yakin di sini dulu dia beli. Tetapi penjualnya sudah berbeda. Karena dia yakin, dia bilang, wahai Tuan, beberapa bulan yang lalu saya yakin saya beli korma di sini. Waktu itu sedang ditimbang, satu butir tercecer jatuh, saya pungut, saya makan, tetapi saya belum minta dihalalkan. Maka jauh-jauh saya datang ke sini, saya mohon korma yang satu butir itu dihalalkan buat saya. Maka ini yang menjual, dia bilang, Masya Allah, wahai Tuan, kalau begitu beberapa bulan yang lalu Tuan beli korma itu kepada ayah saya. Nah, ayah saya sudah meninggal, sekarang dikubur. Jadi kalau pada korma yang satu butir itu ada hak saya ikhlaskan untuk Tuan. Tetapi bagaimana dengan hak ayah saya? Ayah saya sudah dikubur nih. Ibrahim bin Adam mulai bingung. Maka itu yang penjual korma dia bilang, Tuan, saya beritahukan kepada Tuan satu cara. Satu cara, saya punya saudara yang lain tinggalnya di sini. Tentulah ada hak mereka juga pada korma yang satu butir itu. Kau datangilah mereka satu persatu, mohon diikhlaskan. Semoga ayah kami mengikhlaskan juga. Kalau zaman sekarang kan mudah, Pak. Kalau begitu saya minta nomor HP-nya. Dulu, Pak, didatangi satu persatu. Ya kalau orangnya belum pindah, Pak. Kalau orangnya sudah pindah repot lagi carinya. Tapi ya, dicari satu persatu, minta diizinkan, minta dihalalkan. Kemudian dia kembali lagi ke Baitul Maqdis. Malaikat berdatangan lagi, berbincang-bincang, suaranya diperdengarkan oleh Allah kepada Ibrahim bin Adam. Maka satu malaikat berkata, ini Ibrahim bin Adam nih, gara-gara satu butir korma namanya tidak masyhur lagi, doanya tidak makbul lagi. Maka kata malaikat yang kedua, ya itu dulu, sekarang sudah masyhur lagi, doanya sudah makbul lagi. Itu korma yang satu butir sudah dihalalkan untuknya. Hadirin, korma satu butir urusannya repot, hadiah mulia. Apalagi kalau satu kebun dengan tanamannya, bagaimana kira-kira, Pak? Dan kita orang timur ini bukan jarang terjadi, sering, Pak, ini, Pak. Sering, Pak, ini. Kadang-kadang patok itu bergeser sendiri, Pak. Ya. Nah ini repot urusannya nanti ini, seolah-olah kita menang sekarang, tetapi kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang bangkrut nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mulai jangan sampai kalah dengan nyamuk, Pak. Jangan sampai kalah dengan nyamuk. Nyamuk selalu minta izin. Jadi yang mulia, kemudian nyamuk itu kalau mendatangi orang, Pak, tidak pilih kasih. Orang tinggal di desa, di kota, raja-raja, presiden, didatangi semua, Pak. Didatangi semua. Begitulah Nabi dan para sahabat dulu dalam menyampaikan agama, semua didatangi. Abu Jahal, Abu Lahab, semua didatangi, Pak. Semua didatangi. Dan nyamuk itu berani, Pak. Nyamuk itu berani. Datang kepada satu orang, orang itu usir. Nanti besok dia datang, sebentar dia datang lagi, Pak. Diusir datang lagi, diusir datang, tidak kapok-kapok dia mulia. Sampai yang usir itu kapok sendiri. Tapi nyamuk tidak ada ceritanya diusir kemudian tidak kembali lagi, itu tidak ada. Diusir datang lagi, diusir datang lagi, Pak. Itulah Nabi dan para sahabat dalam menyampaikan agama. Nabi itu datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, diusir, nanti datang lagi, diusir sebentar datang lagi. Terus dia mulia. Kita ini kadang-kadang untuk dakwah, nyampaikan agama, nyampaikan perkara yang hak, datang kepada satu orang karena kemungkinan dia sedang ada bermasalah dengan perkara yang lain, sedang emosi sehingga melihat kita langsung diusir, kita sudah kapok. Baru satu kali diusir sudah kapok dia mulia, tidak mau datang lagi. Kalah jauh kita dengan nyamuk dia mulia. Kalah jauh kita dengan nyamuk nih. Nyamuk diusir datang lagi, kita langsung kapok, tidak mau datang lagi. Besoknya lagi diajak ke sana, dia bilang, dengan bapak itu saja saya kemarin sudah diusir. Masya Allah. Baru satu kali, Pak. Baru satu kali. Jangan kapok dia mulia. Nanti kalau didatangi lagi, insya Allah dia yang kapok, tidak mengusir lagi nanti. Nanti lama-lama dia bilang, ini orang nih sudah diusir juga masih datang lagi. Sudah, sini sudah, duduk kita minum kopi. Masya Allah. Dia akan kapok sendiri. Kemudian hadiah mulia, itu nyamuk punya sifat maju terus pantang mundur, Pak. Maju terus pantang mundur. Kalau satu rombongan datang ke satu orang, itu sebagian ditepok mati, tapi yang lain maju terus, Pak. Dia saksikan sendiri itu, bapaknya ditepok mati, ibunya ditepok mati, tapi dia maju terus pantang mundur, Pak. Nggak ada ceritanya itu nyamuk satu ditepok mati yang lain kabur, tuh nggak ada, Pak.
Begitulah sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an, di dalam menyampaikan agama, dalam mempertahankan iman, dia saksikan sendiri bapaknya Yasir radhiyallahu taala an diseret oleh 2 kuda di arah yang berlawanan sehingga robek badannya. Ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anha ditombak oleh Abu Jahal yang terkutuk, ditombak kemaluannya, syahid. Dia saksikan sendiri, Pak. Tapi tidak mundur hadiah mulia. Tidak mundur. Kalau kita sekarang ini kalah jauh dengan nyamuk, Pak. Kita ini kalah jauh dengan nyamuk. Kita kalau maju terus pantang mundur, ini baru slogannya saja. Sekali layar terkembang, pantang surut, biduk ke pantai. Ini cuma slogannya saja. Tapi kalau ditaskil, mundur, Pak. Ya? Kalau diajak 4 bulan, Pak. Oh, mundur, Pak. 40 hari, Pak. Mundur. Diajak 3 hari saja untuk agama, mundur juga hadiah mulia. Kalah jauh kita dengan nyamuk hadiah mulia. Nyamuk maju terus pantang mundur, kita mundur terus tidak mau maju-maju hadiah mulia. Maka dia muliakan Allah SWT. Kita ingin jangan sampai kalah dengan nyamuk. Kemudian dia mulia, orang itu selalu bersangka buruk dengan nyamuk, Pak. Itu giliran orang malaria, dia bilang gara-gara nyamuk. Orang demam berdarah, dia bilang gara-gara nyamuk juga, Pak. Selalu disalahkan. Dia tidak sadar bahwa gara-gara adanya nyamuk itu beratus-ratus ribu, jutaan manusia dapat manfaat, Pak. Gara-gara nyamuk itu jutaan manusia dapat manfaat, Pak. Dengan adanya nyamuk saja berapa banyak orang yang punya pabrik baygon hadiah mulia. Berapa banyak karyawan yang kerja di sana, berapa banyak toko-toko yang jual itu barang di seluruh dunia ini. Gara-gara adanya nyamuk jutaan manusia dapat manfaat hadiah mulia. Tapi orang selalu berprasangka buruk. Begitulah Nabi dan para sahabat di dalam mendakwakan agama. Orang-orang berprasangka buruk. Oh, ini gara-gara ajakan Muhammad dan sahabat ini bikin kita susah ini. Sampai sekarang hadiah mulia sangkaan buruk itu terjadi. Bahwa dia tidak sadar dulu dengan dakwanya Nabi dan para sahabat itulah berjuta-juta manusia, miliaran manusia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadiah mulia. Imbas daripada pengorbanan Nabi dan para sahabat dahulu, pengorbanan yang luar biasa untuk agama, dakwah yang luar biasa, sehingga imbasnya sampai kepada kita pun masih merasakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah mulia, maka sekarang kita ingin teruskan kerja ini, tetapi belum apa-apa orang sudah berprasangka buruk. Ini anaknya nangis nih gara-gara bapaknya 40 hari ini. Ini istrinya nih susah nih gara-gara bapaknya 40 hari. Hadirin, dengan 40 hari itulah nanti akan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat diri kita ini di dunia dan akhirat hadiah mulia. Kita ingin menyelamatkan diri kita ini bukan hanya dunia saja, Pak, tapi akhirat juga. Nah, ini harus dengan agama. Maka hadiah mulia akan Allah Subhanahu wa taala nanti tanggal 29, 30 dan 31 Juli akan ada pertemuan di Lombok. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa hadir semua di sana. Setidak-tidaknya kita mendoakan suksesnya istimak-istimak di seluruh Indonesia. Dan nanti sore di tempat ini kita akan buat istimak juga. Kita berkumpul semua saudara muslim kita. Kita ingin berbagi pikir bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid di setiap tempat kita ini sehingga datang kebaikan buat kita semua. Bersedia kita semua insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.